Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nama saya Evelyn dari kelas 2 Akuntansi Reguler Pagi Day. Seperti biasa, saya akan kembali dengan membuat video tentang sistem informasi akuntansi. Oke, jadi tidak terasa ya, kita sudah sampai ke topik 12. Untuk topik 12 saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi biaya. Oke, mungkin topik kali ini tidak semenarik topik minggu lalu yang topik 11 itu yang tentang penggajian dan pengupahan. Itu kan tentang uang, mungkin lebih fresh ya dengar penjelasannya. Tapi ini juga gak kalah menarik kok, akuntansi biaya. Aku juga suka. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja yuk kita masuk ke bagian topiknya. Untuk bagian pertama kita akan membahas pendahuluannya dulu sebelum kita masuk ke isinya. Jadi sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur itu erat hubungannya dengan sistem pengawasan produksi, karena sebagian besar kegiatan perusahaan manufaktur berada di dalam fungsi produksi. Jadi produksinya juga harus diawasi karena sebagian besar kegiatan perusahaannya itu di bagian produksi. Jadi kalau nggak diawasi itu bisa agak gawat gitu, takutnya ada terjadi sesuatu misalnya. Untuk bagian 2 kita akan membahas tentang sistem pengawasan produksi. Apa itu sistem pengawasan produksi? Mari kita menjelaskannya. Mari kita belajar bersama-sama. Jadi dokumen yang diperlukan untuk sistem pengawasan produksi itu adalah yang pertama surat order produksi, yang kedua daftar kebutuhan bahan, yang ketiga daftar kegiatan produksi, yang keempat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang kelima bukti pengembalian barang gudang, yang keenam kartu jam kerja, yang ketujuh laporan produk selesai. Oke, selanjutnya kita membahas tentang fungsi yang terkait di dalam sistem pengawasan produksi. Sebenarnya fungsi-fungsi yang terkait ini dari topik-topik sebelumnya tuh agak kurang lebih atau lebih kurang sama sih. Cuman ada yang ditambah, dikurang, tapi ada beberapa juga yang sama. Jadi fungsi yang pertama yang terkait dalam sistem pengawasan produksi adalah fungsi penjualan. Fungsi yang kedua itu adalah fungsi produksi. Fungsi ketiga adalah fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi keempat adalah fungsi gudang. Fungsi kelima adalah fungsi akuntansi biaya. Sampai 5 saja fungsinya. Selanjutnya kita masuk ke jaringan prosedur yang membentuk sistem. Kira-kira jaringan seperti apa sih yang akan membentuk sistem akuntansi biaya ini? Jadi jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi antara lain yang pertama prosedur order produksi. Jadi prosedur ini dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Yang kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari gudang, kayak di konfirmasi bahwasannya dari fungsi produksi itu memerlukan berapa ton bahan baku misalnya. Oke, selanjutnya itu prosedur pencatatan jam kerja secara langsung atau jam kerja langsung. Pelaksanaan kegiatan dalam daftar kegiatan produksi ini memerlukan prosedur pencatatan jam tenaga kerja yang langsung yang dikonsumsi dalam pengolahan order produksi yang bersangkutan. Jadi ini penting banget ya. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah prosedur produk selesai. Jadi order produksi yang telah selesai dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Jadi kayak disimpan kembali gitu. Oke, selanjutnya kita akan langsung membahas bagian selanjutnya. Bagian ketiga, informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen. Jadi informasi yang digunakan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, order produksi yang belum selesai. Yang kedua, order produksi yang telah selesai. Yang ketiga, harga pokok produk jadi. Yang keempat, harga pokok
produk yang masih dalam proses pada saat tertentu, dan yang terakhir atau yang kelima adalah biaya menurut pusat biaya. Oke, selanjutnya untuk bagian keempat kita akan membahas tentang dokumen yang akan digunakan dalam sistem akuntansi biaya ini. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Jadi dokumen tersebut antara lain, yang pertama surat order produksi, yang kedua daftar kebutuhan bahan, yang ketiga daftar kegiatan produksi, yang keempat bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang, yang kelima bukti pengembalian barang dagang, yang keenam kartu jam kerja untuk perhitungan gaji tenaga kerja langsung, yang ketujuh laporan produk selesai, yang ke-8 bukti memorial, dan yang terakhir atau yang ke-9 adalah bukti kas keluar. Oke, jadi untuk bagian selanjutnya kita akan membahas tentang catatan akuntansi yang digunakan. Jadi bagian 5 ini catatan akuntansi yang akan digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku. Ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang kedua ada jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan gaji tetap, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tidak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Yang selanjutnya ada register bukti kas keluar. Jadi ini digunakan untuk mencatat BOP atau biaya overhead pabrik. Iya benar. Salah. BOP itu biaya overhead produksi ya. BOP itu biaya overhead gitu. Beban administrasi umum dan beban pemasaran. Yang keempat kartu harga pokok produk, yang kelima kartu biaya. Dan selanjutnya kita langsung masuk pada bagian ke-6. Apa itu bagian 6? Bagian 6 kita akan bahas tentang fungsi yang terkait. Jadi fungsi yang terkait di dalam sistem akuntansi biaya adalah fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Untuk penjelasannya sendiri sudah saya jelaskan pada bagian-bagian sebelumnya. Jadi untuk bagian ketujuh nih, kita masuk ke jaringan prosedur yang membentuk sistem. Ini juga sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya, tapi tidak apa, kita harus kembali terus-menerus membaca dan merefresh agar otak kita menangkap pelajarannya dengan baik dan benar, dan biar belajarnya menarik gitu loh, nggak terpaku di situ-situ aja, bisa diulang-ulang. Kalau kita belajarnya semangat, hasilnya pun pasti akan baik dan masuk ke otak dengan baik dan benar. Oke, jadi jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur adalah: yang pertama, prosedur order produksi. Yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Yang ketiga adalah prosedur pengembalian barang gudang. Yang keempat adalah prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima adalah prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Yang keenam adalah prosedur pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan pemasaran. Oke, jadi BOP itu benar ya, biaya overhead pabrik. Berarti otak saya masih belum error, masih benar yang saya ucapkan pertama kali. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ke-8. Di bagian ke-8 nih kita akan membahas tentang unsur pengendalian intern. Apa itu unsur pengendalian intern? Jadi unsur pengendalian intern itu adalah sesuatu yang seharusnya ada di dalam sistem akuntansi biaya yang dirancang dengan merinci dengan 3 unsur pokok sistem pengendalian intern, yakni organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan, serta praktik yang sehat.
Oke, jadi untuk 3 unsur pengendalian ini sepertinya sudah pernah saya jelaskan juga di topik-topik yang sebelumnya, dan ternyata lebih kurang sama juga. Jadi akan saya jelaskan dengan sekilas saja. Untuk organisasi, fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi produksi biar semuanya lebih transparan dan tidak ada penyelewengan atau penyimpangan yang terjadi. Ya, setidaknya meminimalisir lah penyimpangan yang terjadi. Yang kedua, ada fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Ini lebih kurang sama juga dengan yang pertama, biar lebih transparan dan tidak terjadi penyimpangan. Yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi biar semua bisa terkoordinasi dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, ada fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Nah, jadi untuk fungsi-fungsi ini tuh lebih kurang sama juga sih tujuannya gimana. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama ada surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang kedua ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Yang ketiga ada bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. Yang keempat ada daftar kebutuhan bahan yang dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang kelima ada daftar kegiatan produksi yang dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Oke, yang terakhir atau yang keenam ada kartu jam kerja yang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan dengan praktik yang sehat. Mungkin secara garis besar kalian udah paham apa itu praktik yang sehat. Ya, tidak atau terhindar dari kecurangan gitu ya. Yang pertama ada surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang, bukti kas keluar, bukti memorial, bernomor urut tercetak dan penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan tuh harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar ya. Jangan udah lakuin, udah terjadi, lepas tangan gitu aja. Itu namanya tidak tanggung jawab. Yang kedua ada secara periodik dilakukan dengan rekonsiliasi kartu biaya dengan rekening kontrol biaya dalam buku besar. Oke, yang selanjutnya ada secara periodik yang dilakukan dengan penghitungan persediaan yang ada di gudang untuk disocokkan dengan kartu persediaan. Oke, untuk yang terakhir, last but not least, kita akan bahas tentang bagian yang ke-9, yaitu rangkuman. Jadi kita rangkum semua yang udah kita jelaskan tadi, yang kita jelaskan bersama. Oke, yang pertama ada dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi adalah surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti pengembalian barang gudang, kartu jam kerja, dan laporan produk selesai. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi, antara lain fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan, dan fungsi pengawasan produksi. Tidak lupa dengan fungsi gudang dan fungsi akuntansi biaya. Selanjutnya kita akan bahas tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi, antara lain prosedur order produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur pencatatan jam kerja, jam tenaga kerja langsung, dan prosedur produk selesai. Oke, selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah jurnal pemakaian bahan baku, jurnal umum, register bukti kas keluar, kartu harga pokok produk, dan kartu biaya. Dan yang terakhir kita akan membahas fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya, antara lain fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya untuk topik 12 tentang sistem akuntansi biaya ini.
Semoga penjelasan dari saya dapat berguna dan bermanfaat serta dapat dimengerti dengan baik. Sampai jumpa pada video-video saya yang selanjutnya.